Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Pak Bahar sesumbar tentang masa depan Jawa Barat dan kontroversi gubernur. Selamat datang di channel kami, tempat di mana opini berani dan kontroversi menjadi sorotan. Kali ini, kita akan membahas pernyataan mengejutkan dari seorang tokoh bernama Pak Bahar. Dalam sebuah pembicaraan yang memicu banyak perdebatan, Pak Bahar mengungkapkan pandangannya tentang masa depan Jawa Barat. Ia bahkan menyinggung seorang figur politik terkenal, Deddy Mulyadi, dengan mengatakan bahwa jika Deddy menjadi gubernur, Jawa Barat akan berubah menjadi kota musyrik. Tidak sampai di situ, Pak Bahar. Sesumbar dengan berani, menyatakan kesiapannya untuk dipotong lidah jika hal itu tidak terbukti. Sebuah pernyataan yang mengundang tanya, kontroversi, dan tentu saja reaksi dari banyak pihak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas lebih lanjut. Jangan lupa untuk menyimak video ini sampai akhir dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul? 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 Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Diri saya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah obsesi ideologis. Obsesi ideologis apa? Saya ngerti bangsa ini dibangun dengan landasan Pancasila. Bangsa ini dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu sumpah setia seorang tentara, sumpah setia seorang Polri. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya. Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghardik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Sehingga ketika kemarin ada debat tentang intoleransi di Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran. Toleran pada intoleran. Kenapa? Orang Sunda mangga sok badai ngada melbumi di dini mangga. Di dia mangga terus ngepek mangga ngepek. Kerangga ini cocok. Kalau apa? Kalau hidupnya sama orang Sunda lagi. Nah, apa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali. Nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang di Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa
Jawa Barat, siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan di marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukum. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan, makin lama makin besar, mikirnya gedean. Suatu saat negara akan kehilangan wibawa. Kenapa? Pemimpinnya kalah menang oleh mereka. Di modalan ku pamarentah, di bajuan ku pamarentah, nyerang ka pamarentah, dan di ngerungkeun mah bantuan eueuhan, nyero eueuhan. Emang aing teh nyaho aing kabeh. Di mana tuh usahana, di mana?